itu buka itu list ya, buka open kamera ya. Ya udah, atau non. Ya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah 8.20. Oke Pak, 8.20 Pak. Kita mulai 8.20 sampai 9.10 gitu ya Pak ya. Siap Monggo Pak. Pak Nur, Iya Pak. kita mulai berdoa dulu mungkin. Iya. Oke. Kalau sudah, persilakan dibuka aja tolong Pak, di share yang berkaitan dengan RPP dulu. Gitu ya. Siap Pak. Monggo. Ini kita udah direkam berarti sampai 9.10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam RPP saya Pak untuk perangkat yang kedua. Sudah terlihat Pak ya? Sudah. Oke. Perawatan AC mobil ya Pak? Iya Pak. Untuk RPP yang kedua perawatan AC mobil. Ini instrumen ini Pak. Coba yang RPP dulu saja. Atau nggak apa-apa, instrumen coba kita buka. Ini yang instrumen. RPP. Oh, ininya instrumen. Ini instrumen atau RPP? Ini isinya RPP coba Pak. Ke bawah apa? Iya Pak. Tadi salah buka saya Pak. Ini yang ada di saya instrumen evaluasi sistem AC. Betul? Mohon maaf, salah buka Pak. Bentar Pak. Ini Pak. Ya. Nah, kalau ini RPP. Ya. Tujuan pembelajarannya. Coba itu di tujuan pembelajarannya. Siap. Unsur ABCD-nya ada nggak? Coba Pak, mohon dijelaskan unsur ABCD di tujuan pembelajaran. Baik Pak. Tujuan khusus di pembelajaran pertemuan kedua ini melalui pembelajaran tatap muka dengan media slideshow, video diskusi dan pengamatan peserta didik mampu. Di sini ada 1, 2, 3, 4 poin untuk pengetahuan. Yang pertama, mengemukakan prosedur pemakuman sistem air conditioning AC sesuai dengan SOP. 3.8.8 mengemukakan prosedur pengisian pada sistem air conditioning AC sesuai dengan SOP. 3.8.9 mengemukakan prosedur pemeriksaan pada sistem air conditioning AC sesuai dengan SOP. 3.8.10 mengemukakan prosedur pengujian pada sistem air conditioning AC sesuai dengan SOP. Untuk ABC, audiensnya peserta didik, behaviornya ini mampu. Untuk conditionnya melalui pembelajaran tatap muka dengan media slideshow, video diskusi dan pengamatan. Kemudian untuk degree-nya sesuai dengan SOP Pak. Kemudian untuk keterampilan melalui pembelajaran tatap muka dengan media slideshow, video diskusi pengamatan dan dengan media simulator atau car unit, peserta didik mampu. 4.8.1 menunjukkan prosedur pemvakuman pada air conditioning atau AC sesuai dengan SOP. 4.8.2 menunjukkan prosedur pengisian pada sistem air conditioning AC sesuai dengan SOP. 4.8.3 menunjukkan prosedur pemeriksaan pada sistem air conditioning AC sesuai dengan SOP. 4.8.4 menguji hasil perawatan berkala sistem air conditioning AC sesuai dengan SOP. Untuk materi pembelajaran, sebentar. Oh ya Pak. Cukup dulu. Siap. Cukup di tujuan dulu, di tujuan pembelajaran. Tadi ABCD-nya sudah jelas. Sekarang itu yang C-nya itu ABC. B-nya itu di posisi apa ini Pak? Taksonomi belumnya. Ini masih di C3 Pak, mengemukakan Pak. Mengemukakan itu C3 ya? Iya Pak. Soalnya nanti ya. Iya Pak. Soalnya bentuknya apa ini? Pilihan ganda Pak. Untuk yang pilihan ganda. Pilihan ganda, contoh soalnya ada kata mengemukakan nggak coba? Kemukakan prosedur pemvakuman berikut ini, gitu bukan?
Oh, sepertinya belum belum Hmm? belum ada, Pak. Mengapa menggunakan kata mengemukakan? Karena di sini siswa dituntut untuk menentukan prosedur dari pemvakuman itu, Pak, sehingga bisa mengemukakan seperti itu. Mengemukakan. Kalau mengemukakan pakai bahasa tulis apa tulisan? Lisan apa tulis? Lisan, Pak. Lisan. Iya, Pak. Lisan itu berarti bentuknya apa tesnya nanti? Tes wawancara, Pak. Tes, Kalau lisan, Pak. tes, Iya. tes lisan, Iya. ya. Tes Oh, lisan. Bisa tes lisan pakai ABCD, pakai ABCD, pakai pilihan ganda. di, eh, Bisa enggak, Pak. lisan pakai pilihan ganda. Enggak, Pak. Enggak, susah. Iya, Pak. Siap, Ya, siap. teori belajar. Nah, teori belajar yang dipakai apa sih? Acuan Pak Nur di LPP ini. Konstruktivisme, Pak. Teori konstruktivisme, di mana ada unsur konstruktivistik, konstruktivisnya. Di Apa sih yang dimaksud konstruk? nanti konstruksi dari pembelajarannya itu, Pak, dari Mana apa konstruknya? fase-fase di kegiatan inti itu, Pak. Ada fase 1, Jadi fase urutannya 2. gimana coba perawatan itu? Urutan untuk menjelaskan perawatan aslinya gimana? Pertama nanti dari ini, Pak, penjelasan dari yang Supaya di bisa mengemukakan, kan ini supaya bisa mengemukakan, coba yang jangan keterampilan lah, pihak baik. yang pengetahuan dulu. Siap. Supaya bisa mengemukakan prosedur, gimana urutannya, kontraknya, Untuk prosedurnya mulai langkah-langkah itu, Pak. prosedur pemakuman AC. Ya, Coba Pak. Pak, prosedur Pemvakuman. vakum AC. Coba lihat di kegiatannya, Siap, Pak. vakum AC. Gimana prosedurnya coba? Mana bisa dijelaskan nggak? Di kegiatan inti nih, Pak. Boleh. Baik. Baik, untuk fase yang pertama, guru memberikan tayangan mengenai gambaran pada slide presentasi PowerPoint secara umum dari prinsip kerja sistem pendingin pada kendaraan, kemudian memberikan sebuah tayangan video dari YouTube tentang pemvakuman pengisian pemeriksaan pada sistem air conditioning. Nanti ini melalui video dari YouTube, Pak, yang nanti dimasukkan di slide PowerPoint itu nanti materi tentang prosedur pemvakuman pengisian dan pemeriksaan sistem air conditioning. Nanti yang kedua, guru memberikan pertanyaan pengarahan yang menstimulasi peserta didik sehingga peserta didik dapat mengamati berbagai hal permasalahan tentang proses pemvakuman, pengisian dan pemeriksaan terkait dengan sistem air conditioning pada kendaraan. Kemudian yang ketiga, peserta didik melalui indera yang dimilikinya tayangan peraga bahan praktek utama pembelajaran atau unit kendaraan serta lembar kerja LKPD atau job sheet yang diberikan melakukan pengamatan dan analisis terkait dengan ruang lingkup pembelajaran pada permasalahan tentang proses pemvakuman, pengisian dan pemeriksaan terkait dengan sistem air conditioning. Oke. Siapa? Cukup. Coba kebawahkan lagi pendekatannya. Di mana pendekatan, di atas apa di bawah, Pak? Pendekatan pembelajarannya. Di pendahuluan ini, Pak. Enggak, metode pendekatan kan ada ya? Oh, ada, Coba. Pak. Ya. Nah, ini coba. Terus Ini, Pak. pendekatannya apa? TPACK. Ya, TPACK, Pak. TPACK. Oh. Ini memang disebutnya TPACK ya, pendekatan itu ya? Pendekatan bisa TPACK sama ini, Pak, saintifik, Pak. Itu disebut pendekatan. Bapak udah baca di modulnya disebut pendekatan TPACK ya? TPACK sama itu yang science. Itu pendekatan atau apa ya? Pendekatan saintifik dengan TPACK, Pak. Setahu saya pendekatan itu adalah itu pembelajaran berpusat pada guru, pembelajaran berpusat pada siswa. Ya. Iya, Pak. Nah, tapi memang teman-teman juga TPACK, saya belum baca lengkapnya nih. Iya. Apakah ini disebut strategi atau
atau pendekatan. Nah, mohon di kegiatan inti dan pembelajaran tadi ya, Siap. itu kalimatnya itu semua mengarah pada peserta didik ya, agar pendekatannya adalah pembelajaran berbasis atau pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, jadi student center. Siap. Jadi jangan ada guru memberikan tayangan, harus diawali oleh peserta didik apa tujuannya tadi. Baik Pak, nanti saya ganti. Ini belum kelihatan masalahnya ini. Iya Pak. Masalahnya apa sebenarnya ini? Bisa ini Pak, AC tidak dingin. Mana ada tulisan AC tidak dinginnya? Kalau di sini belum ada Pak. Coba kalau di fase atas nggak ada juga ya? Di fase atas ini ada nggak? Yang kan itu ada tulisan TPEC dan problem based learning ya? Iya Pak, benar. Coba kita harus dapat dulu problem based learning. Problemnya apa? Jadi tidak hanya problem siswa miskonsepsi, siswa tidak paham gitu ya? Iya Pak. Tapi juga problem yang terkait dengan materinya. Benar. Fase, ya Pak. Iya Pak. Silakan. Mau di fase inti boleh, tapi bagusnya di fase inti ya. Iya Pak, benar. Sehingga memulai TPACK. Coba kira-kira apa ya kita buat ini nanti permasalahan dengan memberi membahas tayangan itu berkaitan dengan masalah. Masalahnya apa ya? Untuk perawatan AC mobil. Kira-kira apa Pak? Untuk pada kegiatan 2 ini, kalau mengarahnya di pemvakuman, pengisian dan pemeriksaan, memang yang banyak permasalahannya mungkin refrigerannya kosong atau kurang Pak. Untuk pemeriksaan habis ya, atau Pak. Kurang. Untuk pemeriksaan mungkin bisa dari kebocoran dari pipa AC Pak, seperti itu. Kebocoran pipa AC. Ya. Untuk pemvakuman itu bisa ini Pak, udara yang masih terdapat di sistem AC seperti itu Pak. Udara ada gelembung udara. Iya Pak. Itu? Iya. Atau gimana? Ada ini Pak, istilahnya kalau di rem itu masuk angin Pak. Jadi sehingga udara itu tidak boleh masuk di sistem AC Pak. Nanti takutnya ada udara yang terjebak. Iya, bisa seperti itu Pak. Terjebak di mana? Di saluran pipa atau komponen-komponen yang lain. Saluran pipa mana? Saluran pipa apa? Bisa dari tekanan tinggi atau tekanan rendah Pak, seperti itu. Suction atau discharge gitu? Iya Pak. Nah, ini yang kita bahas nanti di materi ajar juga harus ada nih. Refrigeran habis atau kering atau kurang atau kosong. Kebocoran pada pipa, dan yang ketiga kalau cuma 3 ya. Iya Pak. Udara yang terjebak pada saluran pipa discharge atau suction. Itu harus ada. Jadi jangan yang sifatnya umum. Ini masih umum. Iya, ini RPP yang dulu memang begini ya. Baik Pak, nanti. Umumnya jadi pada begini. Jadi sekarang karena diminta PBL problem based learning, jadi tampilkan atau tuliskan atau tampakkan masalahnya ya. Selain masalah pada siswa, juga masalah pada materi. Gitu ya Pak. Siap Pak, nanti saya rubah Pak. Untuk materi ajar memang ini Pak mengikuti yang masih umum Pak. Jadi tentang coba ini ditutup dulu, kita buka materi ajar. Siap Pak. Materi ajar. Sudah terlihat Pak? Sudah. Siap. Materi ajarnya itunya. Iya Pak. Sub materi dan submateri aja coba kita lihat. Ini yang poin pertama. Materi ajar yang pertama tentang masih mengisi refrigeran. Pengertian dari refrigeran. Ada tulisannya. Oh, cara pengisian refrigeran. Iya Pak. Terus ini masih
AC Pak. mobil dulu, AC mobil dulu. Yang AC mobil ada penjelasan AC mobil nggak? Atau di pertemuan pertama? pertemuan pertama, Bapak. Ini Oh, yang ini pertemuan kedua. kedua Iya, Bapak. tentang perawatan gitu ya. Tentang, jadi memang judulnya perawatan, Pak. Yang pertama memang di RPP pertama itu perawatan, sehingga nanti yang kedua ini kelanjutan dari apa materi yang perawatan tadi, Pak. Coba itu di atas saya pengen lihat itu Siap. materi dan sub materi. Nah ini nih stop. Materi, oh ada di sini ya. Materinya yang jelas apa sih? Perawatan AC mobil, satu vakum ya. Iya, pemvakuman, Pak. Pemvakuman apa yang dibahas? Cara ini, Pak, apa Coba di sana dibuat subjudul, subnya. siap. Pemvakuman titik 2 di situ Pak. Oke. Saya pengen ini juga. Siapa, Pak? Titik 2. Apa itu yang dibahas? Kalau dibahas di materi ini tentang pengertian pemvakuman, juga apa istilahnya tata caranya juga seperti itu. Kan itu langsung ini langsung cara mengisi. Iya, Pak. Masih pengertian dari refrigerant. Jadi ini nggak runtut ya. Coba apa coba pengertian terus apa lagi? Mengisi terus isi refrigeran apa yang dibahas? Ini, Pak. Cara pengisiannya di mana ya, Pak? Di ini, Pak, nanti pengisian refrigerant yang melalui tekanan tinggi nanti ada langkah-langkahnya nih, Pak. Oh, ada caranya. Ya, ada, Pak. Terus pemeriksaan sistem. Ini untuk pemeriksaan Sistem AC ya. Pemeriksaan kebocoran. Jadi setelah melakukan pengisian nanti ada pemeriksaan kebocoran, Pak. Apakah terjadi kebocoran pada pipa-pipa tersebut Ya, atau komponen-komponen. Terus apa lagi? Kan nggak satu. Iya, Pak, karena apalagi yang dibahas di pemeriksaan. Juga ini tekanan, Pak. Tekanan. Ya coba. Nah itu coba ditulisin. Jadi nanti. Terus mesti ada. Ya, Pak. Di menguji performa apa yang diuji? Ini juga pemeriksaan. Di performa ini nanti kita meriksa ini, Pak, apa suhu di dalam ruangan, Pak. Terus pemeriksaan suhu, terus juga pemeriksaan apa ini tekanan juga. Ini kan materi ya, coba kita buat sub materinya. Jadi pemvakuman itu nanti Bapak menjelaskan nomor 1 pengertian vakum, gitu ya. Siap, Bapak. Nanti. Nomor 2 langkah vakum. Siap. Nah, jadi urutannya jelas. Jadi kan ini yang halaman berikutnya tiba-tiba cara ngisi ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi dibuat urutan yang ini yang sistematis. Siap. Dan tadi permintaan penilaian ada loh. Siap. Di UKIN itu nanti. Siap, Pak. Ya. Nah, coba di vakum ada nggak masalah? Nggak, maksudnya di ini kan problem based learning. Iya, Pak. Nah, coba ada nggak di pemvakuman ada permasalahan nggak? Misalnya kok nggak dingin sih vakum itu bukan tadi. Kok masih ada sisa refrigerannya? Salah nggak saya vakumnya gitu? Enggak, Pak. Memang runtutan sebelum melakukan pengisian memang ada pemvakuman, memang tujuannya untuk menghilangkan udara tadi, seperti itu. Ada nggak, Pak? Ya, Pak Nur? Ya, Pak. Ada nggak masalahnya siswa nggak bisa memvakum atau terjadi masalah? Kalau di sekolah memang ada, Pak, pasti, Pak. Apa itu kira-kira masalahnya? Satu,
dari segi anak, karena memang ini Pak, kita Nah, prakteknya dari segi materi aja, dari segi materi. segi materi vakum. Karena mungkin juga materi yang ada di AC ini di kelas 2 mungkin masih baru, sehingga anak-anak pun belum mengetahuinya secara pasti Pak. Selain itu juga anak tersendiri juga belum pernah megang alat pemvakuman tersebut, itu juga bisa jadi permasalahan seperti itu. Nah, ini masalah berkaitan dengan materi vakum. Itu di internet kan juga ada. Iya Pak, iya. Ini karena Bapak akan membuat hot nanti. Siap. Nah, coba ada nggak ya vakum yang terjadi masalah? Oh, mungkin terkait dengan dia salah membuka high pressure gauge-nya Oh iya. atau gitu. Nah, di situ apa kira-kira ya? Jadi di materi vakum itu, 1 pengertian vakum, 2 langkah vakum, 3 masalah dalam vakum apa? Masalah ini apa, penggunaan vakum gitu Pak. Mana ada penggunaan vakum. Masalah di alat atau di siswa atau di Masalah salah, permasalahannya ada keliru membuka di keliru manifold membuka gauge. manifold gauge. Ya, bisa Pak. Apalagi coba? Salah satu. Bukan masalah bisa, yang saya mau ditulis. Mohon maaf, ditulis siap. Pak. Nah, nanti jadi harus ada subbab yang membahas tentang terjadinya masalah pada vakum. Ya, ini yang akan dibuat di hot nanti kita. Siap. Ya. Jadi ini juga termasuk ada pendalaman. Jadi nanti didalami gitu ya. Jadi materi ajar itu isinya harus ada pendalaman, harus ada materi yang akan datang lanjutannya. Ada pendalaman dan advance material, itu yang dituntut loh itu dari penilaian PPG-nya itu. Siap. Ya. Nanti saya Nah, tambah. nomor 2 harus ditambahi semua ya. Siap Pak. Mengisi refrigeran itu apa itu masalahnya kira-kira nanti? Masalah yang ada di pengisian memang di tujuannya refrigerannya habis, seperti itu Pak. Bisa juga kalau dari masalah. Nah, tolong diingat aja, ditulis bukan refrigeran habis. Sama juga masalahnya, Pak. Iya, salah Membuka manifold gauge bisa jadi. Atau salah mengisi refrigeran bisa nggak? Salah mengisi yang harusnya R berapa ya kalau di mobil R12 apa? 134 Pak sekarang. 134. Benar 134 amonia. Oh. Iya Pak. Sekarang menggunakan itu Pak. Nah, jadi kita buat masalah bagaimana nanti kalau yang diisi R12 atau R30. Berapa saya jadi lupa. R22 Pak. R22 Pak. R22. Itu apa yang terjadi? Nah, itu masalah loh. Iya Pak. Ya. Kalau itu insya Allah ada Pak di materi Pak. Jadi ada keuntungan refrigeran yang R22 sama R134. Kekurangan dan keuntungan itu ada Pak. Kalau itu teori ya. Iya Pak, siap. Nah, nanti dibahas apa yang terjadi. Jadi coba di materi itu di atas yang ada pendalaman advance material dalam kurung ya. Siap. Apa, mengapa, bagaimana Pak? Tolong ditulis itu hot soalnya. Mengapa, bagaimana. Siap Bapak. Apa yang dimaksud dengan vakum? Itu dijelaskan kan nanti. Siap. Ya. Mengapa penting vakum? Ya, siap. Itu ya. Siap Bapak. Bagaimana langkah-langkah kerja vakum? Siap. Itu kan ya. Siap. Apa yang terjadi kalau salah membuka manifold gauge? Keliru gitu ya, bukan salah, keliru. Siap. Gitu ya. Siap Bapak. Nanti saya rubah. Nah, itu terkait dengan material hot. Siap. Material ajar yang hot. Sekarang ini waktunya masih lumayan ya. Coba mohon dikaitkan materinya dengan
Oh, LKPD coba dibukakan. Oh, sebentar, ini ke bawah dulu materi Siap. biar selesai tuntas. Siap Bapak. Coba ke bawah. Nah, ini berarti susunannya ini ya harus dilengkapi ya. Siap Bapak. Coba ini gambar sumbernya di mana disebutkan ini. Ini kan bukan buatan sendiri nih. Iya Pak. Di... Gambar ini diambil dari mana? Tolong ditulis misalnya HTTP berapa. Itu. Siap Pak. Gitu. Jadi di sini tolong dalam kurung ya. Sebentar yang tadi. Oh ya. Dalam kurung supaya Bapak nggak lupa HTTP atau dari mana atau dari buku silahkan. HTTPS dan seterusnya sebutkan. Siap. Dah gitu. Ya, jadi harus ada selalu masalah ya di bawah itu ya, sehingga nanti problem based learning. Terus ke bawah. Ini masih materi. Jadi materinya sudah mencerminkan hot ya. Kalau dari koreksian dari Pak Wahid ini masih mengarah ke ini Pak, umum Pak, belum ya. Permasalahan. Ya nanti ditambahkan ya. Siap Bapak. Ini kita nanti masih berlanjut ke PPL ya, PPL dan UKIN, gitu ya. Iya Bapak. Ya Pak Nur. Untuk gambar seperti ini ini udah Pak. Benar nih Pak Nur. Iya Pak. Ini udah benar. Ini udah betul ini. Siap Bapak. Nah, tapi di daftar pustakanya nanti diunduh tanggal berapa gitu ya? Oh gitu. Siap Bapak. Siap. Nah, di daftar pustakanya. Dah ini udah betul. Terus ke bawah. Jadi belum ada masalah. Coba terus sampai Siap Bapak. Bagian terakhir dari subbab ini. Ini berarti kan udah kedua ya, materi 2 ya? Iya Pak, materi kedua Pak. Nah di sebelum materi 2, Pak Nur ada subbab yang tadi permasalahan pada apa ini? Permasalahan pada pengisian bukan pengisian apa ya? Pemvakuman. Permasalahan pada pemvakuman. Di situ dijelaskan. Oh di terakhir Pak ya? Di atas coba. Siap. Sebelum angka 1 pengisian. Nah pokoknya daerah sini. Ya. Gitu ya? Iya Pak, siap. Dijelaskan. Justru itu yang penting, sejelas-jelasnya di situ. Siap Pak. Karena kita nanti akan bicara soal hot. Siap. Kalau nggak ada gitu ya nggak akan bisa buat hot. Siap Pak, nanti saya ganti Pak. Dah ya, materi ajar. Kemudian mana yang mau dibuka dulu, LKPD atau izin ditutup Pak? Penilaian silakan. Tutup dulu aja. Oh saya tadi belum cek TPACK ya. Ya coba silakan mana dulu? LKPD Pak. Oke, LKPD. Coba langsung ke perawatan AC mobil. Pemvakuman. Oke. Vakum, normalnya gimana vakum? Langkah kerjanya pasang ini. Buka kedua keran, yaitu keran tekan. Ini gambar manifold gauge-nya mana? Manifold gauge-nya ini Pak. Coba bisa dilepas nggak nanti? Dilepas. Ini vakum sistemnya ya. Iya Pak. Kemudian cara langkah-langkah yang itu di step by step yang jelas. Misalnya di bawah, coba kan ke bawah ini pasang ya. Iya Pak. Siswanya nanti salah masangnya, nggak ngerti dia. Fender covernya pada setiap mana? Setiap bodi kendaraan, maksudnya apa? Di setiap bumper kendaraan depan, bagian depan Pak. Nah ini ada nggak gambarnya? Cara memasang tekanan tinggi warna merah ke mana? Ini Pak, dari gambar ini penjelasannya nanti sambil berjalannya waktu kita jelaskan Pak, seperti itu. Enggak, LKPD nggak boleh, nggak, itu harus jangan dulu penjelasan. Oh gitu Pak. Coba ini kan ini latihan ini. Iya, gambar kerja. Siap. Pasang selang tekanan tinggi warna merah ke mana ini? Ke saluran tekanan tinggi Pak.
ke saluran ke tekan saluran tinggi. tekanan tinggi. Iya Pak. Nipple saluran Berapa tekan tinggi. itunya? Berapa apanya Pak? Berapa tekanannya? Ada di bawah? Kalau untuk pemvakuman ini kan hanya ini Pak, menghilangkan udara Pak. Jadi Oh. untuk tekanannya Ya, terus sampai kurang berapa tekanannya? sampai min 10 Pak. Min 10 PSI Pak. Ada nggak di bawah? Ada nggak di bawah nanti? Oh, Ini Pak, menunjukkan menunjukkan angka ya. Iya Pak. Ya udah, ini nggak nanti ada gambar yang dilepas terkait sama manifold gauge dengan apa, coba ke bawah langkah kerja. Gambar manifold gauge dan gambar indikatornya. Oh, indikator ini Pak, apa? Ya. Nah itu yang barusan. Ini yang dilepas. Refrigerant. Pengisi. Terus oke. Ya, jadi gambar selang dan gambar manifold gauge di tadi ya. Ini kan lembar kerja ini. Iya Pak. Ini lembar kerja. Selang dan manifold gauge-nya. Terus ke bawah. Yang tadi yang pertanyaan dulu, yang atas. Yang atas. Maaf. Siap. Nah, atas. Terus coba dibuat tekanan, dibuat yang benernya mana sih standarnya, atau mereka nanti nyari sendiri standarnya? Iya Pak, nanti kita suruh untuk buka manual booknya itu Pak. Ini masalahnya nggak makin membuat siswa nggak bisa ngisi nih. Nyalakan pompa apa maksudnya? Pompa vakum ini Pak, vakum pump ini Pak. Nyalakan pompa vakum. Ini akan dibimbing dulu apa langsung suruh lembar kerja? Ini ngisi lembar kerja. Nanti sambil dibimbing sambil ngisi ini Pak. Yang berpikir kritisnya mana? Di sini hanya langkah-langkah untuk pemvakuman saja. Sama ya, ini makanya saya mau tanya. Siap. Berpikir kritis, berpikir kreatif, iya, Pak. Berpikir reflektif, dan pemecahan masalah. Pemecahan masalahnya itu nanti di sini ada kesalahan apa ketika vakum ya? Tadi lupa. Ini Pak. Habis. Mana? Kesalahan vakum ini pembukaan manifold gauge katupnya Pak. Tidak terbuka. Mungkin nanti di kesimpulan ada. Ini Pak. Enggak, di materi di lembar kerja. Lembar kerja tidak ada. Coba kalian pikirkan. Siap. Coba. Apa yang terjadi kalau tadi barusan apa? Manifold gauge, katup manifold gauge tidak terbuka. Katup manifold gauge tidak terbuka. Biar aja nanti kalau dia mau coba sendiri nggak apa-apa. Coba kalian pikirkan, apa kalian berpikir ya, nggak apa-apa, kalian pikirkan jika katup manifold gauge, keran manifold gauge tidak terbuka seperti gambar ya berikut ini. Siap. Gitu. Jadi nanti di bawahnya itu kita ngasih data tekanan berapa, terus apa lagi? Ya. Jadi data dia menyelidiki tekanannya gimana, terus kenapa nggak buka itu ya. Ya, coba selesaikan kasus jika keran manifold. Selesaikan kasus. Boleh. Kalau pikirkan, anak sekarang pintar ngeles Pak. Gitu. Coba pikirkan, udah dipikirkan Pak, tapi tidak dilakukan. Nggak, soalnya kan ini berpikir, ini critical thinking, creative thinking, reflect. Coba jangan selesaikan kasus. Siapa Pak? Jika keran manifold gas tidak terbuka. Nah, gitulah. Terus dikasih itu ya, dikasih clue-nya Pak. Seperti tadi misalnya, Pak. Tekanan apa sih penyebabnya itu? Jadi dia nggak sembarangan ini. Otomatis nanti kalau tidak terbuka semuanya ketika pemvakuman itu jarum tidak akan bergerak Pak, karena masih tertutup semua. Dialnya ya. Jadi dia berkaitan dengan ntar dia mengamati ya. Siap. Mengamati jarum dialnya, terus mengamati apa gitu. Ya.
Kemudian nanti dia menjawab. Siap. Ya jawabannya bolehlah dalam bentuk kesimpulan atau dalam bentuk data. Pengumpulan datanya apa sih ini sebenarnya gitu? Iya Pak. Apa data yang dikumpulkannya? Mengamati jarum, apalagi? Untuk pemvakuman memang ini Pak, kita lihatnya untuk selesai tidaknya kita lihat dari tekanan di manifold gauge itu Pak. Ya, oke. Yang penting LKPD-nya membahas tentang tadi ya, Siap. refrigeran habis, kurang kosong, kebocoran pipa ada tadi di sini. Ini Ini kayaknya coba praktek standar, Iya, bukan Masih problem base ya. langkah-langkah iya Pak. Nanti saya rubah Pak. Nanti ya, Siap, kebocoran pipa, kemudian udara yang terjebak ada di situ ya Pak ya. Iya Pak. Oke, Nanti saya itu tambahin Pak. LKPD. Itu LKPD. Kemudian apalagi coba apa sih materi ajar sebelum LKPD apa satu lagi? Ini Pak, PPT Pak untuk media ajar Pak. Media. Siap. Saya izin tutup Pak ya. Jadi ini nanti di ini ya. Saya rubah Pak. Diperlihatkan unsur PBL-nya ya Pak Siap, ya. Siap Pak. Ada yang kritikal, kreatif gitu. Siap. Silakan. Mohon izin. Pendalaman udah tadi ya, materi ajar udah. Sudah Pak. Sekarang bahan ajar. Ini pasti cuma menjelaskan ya. Seperti itu Pak. Masih umum. Ya perlu ditambahkan mengajak mereka berpikir tentang tadi, berpikir kritis gitu. Makanya masalah yang tadi diceritain, disampaikan, beri waktu mereka untuk berpikir kritis tentang apa sih yang terjadi kalau refrigerannya habis kosong. Kosongnya di mana tapi ya jelaskan. Ini terlalu sumpek kayaknya nih slide-nya nih. Ya Pak ya. Coba Pak lihat dari slide ini slide kebanyakan. Di slide nomor slide 6 kebanyakan ini ukurannya terlalu kecil. Memang ini semua ini ya. Ini cara vakum ya. Iya Pak, tata cara pemvakuman. Satu slide nggak cukup. Satu slide cukup Pak. Cukup ya udah. Ini slide diupayakan satu slide tentang cara pemvakum ya sehingga tidak pindah-pindah slide. Siap Pak. Mau ukuran hurufnya jangan terlalu kecil kalau bisa. Iya Pak. Coba yang ke atas yang slide 3 kali slide 2. Nah itu slide 3 itu apa itu? Video tentang pemvakuman, pengisian dan pemeriksaan Pak. Ya udah. Oke. Saya pikir kok gambarnya kayak gitu ya. Ini video Bapak. Ya udah, terus fungsi ini kayaknya fungsi apa itu? Fungsi pemvakuman. Jangan ada tujuan orang mau menjelaskannya. Siap. Fungsi. Siap Pak. Ya. Nanti saya rubah. Kalau mau tujuan ya tujuan. Siap. Tujuan vakum gitu. Siap Pak. Terus kemudian jelaskan fungsi. Tapi jangan ditulis lagi tujuan dari pemvakuman adalah untuk, nggak boleh. Jadi langsung di atasnya subjudulnya tujuan vakum pada AC. Langsung menyerap udara yang masih pada gitu. Itu kalau tujuan ya. Nggak boleh ada kata-kata yang tidak jelas. Siap. Jadi jangan ada kata tersebut. Bisa gitu ya, jangan ada kata tersebut, jangan ada yang penting misalnya gitu ya. Di sini memang ada. Oke, jadi jelas aja langsung ya. Siap Bapak, terima kasih. Nah, hurufnya coba jangan sampai ada ruang kosong gitu aja, supaya kalau kelas besar artinya hurufnya harus besar. Karena ini online ya terserah sih, sebenarnya kan bebas ya. Cuma upayakan dalam satu slide tidak ada ruang kosong. Siap Pak. Gitu ya. Dibesarkan boleh Pak ya? Boleh. Siap. Nomor 7, nomor 6 itu terlalu tata cara tapi tadi. Kalau memang
upayakan memang tidak 2 slide ya, ini Siap. 1 slide. Iya Pak, satu Gimana slide. caranya aja, jadi Siap. dalam bentuk 1 slide. Nomor 7, jadi slide yang berkaitan dengan Ini gambar tentang pengisian pada sistem AC Pak. ini gambar yang mengecoh ini. Emang kabelnya bentuknya kayak gitu ya? Ini kayaknya kurang ruang Tidak ya? Pak. Iya. Atau gambarnya dari sono gitu ya? Iya Pak, dari internet ini Pak. Oh. Siap. Nanti saya rubah Ya, kalau memang masih mengecoh. Nanti diikuti anak SMK, kabelnya hitam loh. Siap Bapak, nanti saya ganti Bapak. Udah ya, terus ini udah jam TPAC barusan kita udah selesai ya, perbaiki ini ya Pak ya. Siap Bapak. Dari kata-kata dari kata tulisnya juga. Terus dari mohon masukan juga unsur masalah ya tadi ya, unsur code-nya Iya Pak. di slide. Jadi bukan berarti Bapak harus menjelaskan semua, tapi buat aja pertanyaan yang siswa bisa berpikir kritis, berpikir kreatif gitu. Baik Bapak, nanti saya Oke, tambah. coba yang terakhir yang berkaitan dengan penilaian. Sebelumnya RPP tadi udah ada gitu ya, atau sama Pasri aja TPACK nanti. Ada ini Pak, penggunaan YouTube, mana ada penggunaan media-media yang PPT seperti ini Pak, untuk TPACK-nya. Nggak nanti aja biar Siap. aja. Saya sekarang terakhir aja penilaian. Siap Bapak. Ini Izin penilaian. menutup Pak. Tutup dulu Pak Nur. Ini sudah bagus, sudah rapi sebenarnya. Cuma kurang di Siap. masalahnya ya. Nanti saya tambahi Bapak. Coba yang penilaian. Ini kalau nulis asesmen itu memang dari sononya gini ya, cetak miring lah. Kenapa nggak ditulis penilaian aja, penilaian pengetahuan gitu, enggak ya? Emang contohnya kayak ini ya? Iya Pak. Contoh siapa ini ya? Yang ditiru ya? Dari Pak Afif Pak. Oh pantes bener. Di kelasnya juga kayak begini semua saya bilang. Iya, Pak. Tapi kemarin sudah sepakat dirubah ini Pak. Oh gitu. Nomor 2 itu bukan asesmen karakter, survei karakter. Siap. Ya, nomor 1 asesmen pengetahuan atau penilaian pengetahuan. Kalau mau pakai asesmen di garis miring lah. Siap Pak. Kan itu bahasa Inggris. Yang 3 juga asesmen keterampilan, cuma saya bingungnya kok ada tulisan konkret, dari mana ya Pak Apip itu ya. Saya nggak pernah ngomong loh. Dari RPP yang ada sekarang memang ada tulisan konkret. Kita contohnya seperti ini, kita ikuti. Coba nggak usah diikuti deh. Iya. Asesmen keterampilan itu atau tes apa ya? Tes kinerja. Tes kinerja. Siap. Oh tapi di situ, oh jangan ya, udah Pak, udah asesmen keterampilan aja. Sebelahnya kan ada tes kinerja. Siap. Coba nanti dipindah, yang paling atas survei karakter, yang kedua baru pengetahuan, ketiga keterampilan. Nanti beritahu juga Pak Apip ya Pak, saya belum sempat ngasih tahu ya. Nanti saya sampaikan ke teman-teman Bapak. Seperti ini Pak. Soal juga tidak harus 10 itu sebenarnya. Siap. Memang susunannya begini ya, ada instrumen penilaian, waktu penilaian ya. Saya nggak terlalu memperhatikan ini ya. Jadi jangan ada tulis 10 soal pilihan, karena udah aja tes tertulis PG. Siap. Nggak ada tes tertulis hot loh, tes tertulisnya PG. Tertulis PG tapi Bapak buatnya yang hot gitu sebenarnya mah. Pakai ini kalau berbasis hot Pak. Boleh lah, kalau memang nggak ada sih ceritanya dah. Asesmen keterampilannya tes kinerja.
Jangan presentasi, nggak ada presentasi. Tes kinerja gitu aja nanti. Ya nanti bentuknya mungkin berbentuk tes presentasi, berbentuk tes Oke. apalagi tes ya gitu ya. Tes praktek. Dah. Nah, sekarang coba kita lihat satu persatu asesmen sikap, penilaian sikap. Berarti nanti ini Sikap ada apa yang perubahan Pak. terkait ya? Untuk sikapnya ditaruh di atas Pak. Ya, ya. Nanti coba sikapnya apa yang ditampakkan di sini. Nanti aja dirubahnya. Siapa Pak? Sikapnya mana yang ditampilkan di sini? Memperhatikan K3. Katanya mau NKRI Go. Iya. Atau ini sikap kerja aja ya? Sikap Kalau ini kerja, sikap Pak. kerja ya. Iya. Apa sih keselamatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerjanya? Satu, Di kalau di perawatan mobil. pengisian untuk refrigeratornya otomatis nggak boleh terbuang di udara luar. Terus juga penggunaan ini manifold cake Pak juga harus ini Pak, karena memang ada karet yang Kan dimulai dari gitu, dari fisik. Ya. Fisiknya kan ya ketika itu harus pakai apa? Pakai kacamata itu enggak? Kan itu berkaitan sama biasanya gas itu. pakai masker Pak. Kamu Nah itu kacamata ada ini. gimana kita bisa lihat tulisan itu? Tuh kan ini kalimatnya cuma dengan benar dengan sedikit gitu ya. Iya Pak. Coba di indikatornya dijelaskannya apa itu di situ. Coba ambil satu aja yang memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Indikatornya apa sih? Satu, menggunakan masker. Siap. Terus apa lagi? Menggunakan peralatan dengan benar. Nah, jangan gitu. Alatnya apalah? Masker dulu, masker pakaian itu enggak Iya. menggunakan Baju. Menggunakan apa? Baju lab, Baju praktek. baju praktek dan sepatu lah gitu ya. Siapa Pak? Terus apa lagi? Pakai sarung tangan Bapak. Sarung tangan. Ini baru keselamatan kerja secara fisik. Atau saya ini misalnya diambil satu contoh dulu aja ya. Siap. Ini memperhatikan keselamatan kerja dan kesehatan kerja dalam kurung fisik ya. Fisik. Nah, itu indikator atau itunya nomor ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ya. Itu skornya 4 kalau memakai semua gitu Ya, kan. Iya Pak. Nah, skornya 3 mana kalau nggak pakai? Yang boleh nggak dipakai? Yang boleh nggak dipakai ini sarung tangan Pak biasanya. Sarung tangan di situ nggak ada, boleh lagi nggak dipakai. Mungkin Selain sarung bisa tangan. ditambahin untuk apa? Kacamata Pak. Kacamata. Jadi gitu Pak. Siap Pak. Jadi nomor satunya tidak pakai masker, tidak pakai baju, tidak pakai kacamata, itu nomor 1. Ya. Kalau ditulis semua Pak, untuk atasnya di sini kan ada perbedaan. Yang pertama melaksanakan keselamatan kerja dengan benar, kemudian yang kedua melaksanakan keselamatan kerja dengan sedikit mengingatkan, kemudian melaksanakan keselamatan kerja dengan banyak mengingatkan. Seperti itu Pak, boleh apa tidak Pak? Coba saya tanya, gimana saya mengingatkan sedikit? Siap Pak. Bedanya apa dengan mengingatkan banyak? Mungkin dari jumlah mengingatkannya Pak. Gimana saya tahu jumlah mengingatkannya? Kalau yang Bapak yang menskor, mungkin Bapak bisa subjektif. Coba Siap. kalau ini buatan Bapak, tapi saya yang menskor, saya nggak bisa tuh. Iya. Ya, Siap. apa ya sedikit mengingatkan itu ya? Gitu. Siapa Pak? Nanti saya rubah. Ya ini hanya ini ya, Iya Pak. Ya. hanya ngasih tahu aja lah, Siap, gitu ya. Siap, terima kasih. Jadi kalau gayanya yang seperti yang di bawah dengan benar ya, Iya. semua juga maunya dengan benar. Wajib itu dengan benar gitu. Siap. Gitu. Oke, itu rubrik. Akhirnya ke rubrik ini ya, ke rubrik ini jadinya ke rubrik keterampilan ya.
Iya, Coba Pak. yang keterampilannya, coba yang prakteknya langsung. Nah, ini ya, ini Iya, bukan. Pak. Iya, Pak. Oh, ini kayaknya model itu ya, model Hmm, teman-teman juga ya. iya, Saya Pak. kemarin lihat Bu Fitri gini juga. Iya, Coba ke atas kan. siap. Keterampilan apa sih di AC di vakum? Iya, pemvakuman, pengisian sama Mhm. pemeriksaan, Pak. Langkahnya, Langkah pemvakuman. langkah pemvakuman. Langkah-langkahnya tercantum di LKPD itu, Pak. Hmm? Coba Bapak itu yang kolom 1, 2, 3, 4. Kenapa di LKPD ya? Kolom 1 ini, oh udah hampir habis saja. Nah ini jangan, kenapa ada kalimat disajikan video dan observasi? Untuk ini, Pak, apa? Ini kan Memberi. tes keterampilan ini. Iya, Pak. Nah ini itu ke atasnya kan apa, indikator kalau nggak salah barusan. Iya, Pak. Iya, Indikator oh pencapaian, indikatornya Pak. disajikan. Hmm. Vakum itu pertama apa sih? Yang Tadi pertama, ada instruksi kerja tuh. iya, Pak. Yang pertama masang ini, Vakum tuh apa tuh? memasang Pasang manifold gauge. pasang manifold gauge. Yang Iya. kedua gitu Pak, Iya, Pak. urutannya. Oh, siap, Pak. Nah kalaupun mau dibuat ini, saya nggak tahu taksonomi belum P1, P2, P3, P4 itu apa ya, nggak ngerti nih. Jadi pasang manifold gauge kalau mau pakai 1, 2, 3, 4, dia memasang manifold gauge, tabel apa, bukan tabel sih, selang biru kemana, selang merah kemana, Siap. gitu kan ya. Iya, Pak. Nah itu kalau itu skornya, ini pakai skor apa ya, 1-0 apa 1, 2, 3, 4 ya. Kalau skornya 1-0, memasang manifold gauge dengan tadi yang bilang dengan benar ya, dengan SPED, atau gini, memasang manifold gauge dengan kemampuan satu, dengan kemampuan nggak usah pakai 1, nggak apa-apa ya, misalnya dengan kemampuan selang biru dipasang kemana, Ke saluran tekanan rendah, Pak. ke saluran tekanan rendah, selang merah dipasang kemana gitu tuh, harus dirinci begitu. Siap, Pak. Ya. Saya rubah. Iya. Mau pakai dengan kemampuan silahkan, mau dengan bisa silahkan ya. Siap, Kan Pak. SMK bisa. Siap, Pak. Itu contohnya gitu ya. Siap, Pak. Pak Nur kan kayaknya cepet menangkap lah. Siap, Pak. Makasih. Siap, sama-sama, Pak. Dari saya cukup, Pak Sri monggo kalau mau. TPACK saya belum. Tapi Baik. kalau mau yang lain silahkan. Siap. Terima kasih Pak Haji Wahid. Saya melanjutkan yang ini saja dulu. Jadi di indikator pencapaian kompetensi memang betul yang Pak Wahid sampaikan, Pak Nur. Kita merujuknya ke taksonomi psikomotorik. Siap. Belum saja gitu. Siap. Apakah pekerjaan ini masih dalam proses dampingan atau memang sudah dilepas oleh instruktur, bisa melakukan pekerjaan sendiri? Yang mana, Pak? Masih dalam dampingan instruktur? Iya, Pak. Masih dalam dampingan, Bapak. Masih dalam dampingan instruktur, artinya peran instrukturnya sudah semakin sedikit kan itu, Pak? Iya, Pak. Sebenarnya bisa masuk ke pekerjaan tahapan presisi kan gitu, Pak? Iya, Pak. Ya, tadi kan ada penyelesaian kasus, jadi memang tahapannya sesuaikan dengan manual repair saja, Pak, atau pedoman standar perawatan AC supaya tidak kemana-mana ininya gitu. Siap. Kemudian nanti ini kan dirunut nih Pak IPK-nya nih. Iya, Pak. Dari kalau disebutkan di situ prosedur kan berarti dari membongkar, kalau ada membongkar ya, kalaupun tidak mungkin memasang, kemudian memeriksa hasil pengukuran kan gitu ya. Iya, Pak. Kemudian mengkomparasikan. Nah ini saya kira yang paling termasuk bagian yang esensial juga Pak, bagaimana peserta didik
bisa menjustifikasi atau bisa menilai hasil pengukuran dia berdasarkan standar tekanan, misalnya high pressure gauge ya, di manipul gauge-nya itu untuk yang high pressure standarnya berapa, kemudian yang low pressure berapa, nah kemudian nanti dibandingkan dengan standarnya. Siap. Kalau lebih dari standar seperti apa, kalau kurang dari standar seperti apa, kan begitu Pak. Iya Pak. Itu. Kemudian apakah di dalam peserta didik ketika melakukan pekerjaan ini ada lembar observasinya Pak? Ada Pak. Siap. Ada, mana coba lihat Pak, mohon izin Pak. Untuk observasi, belum Pak. Belum ada ya? Iya Pak. Nah, nanti kan itu sebagai pegangan kita Pak, untuk mengukur atau untuk mengobservasi capaian kinerja psikomotorik. Nah ini nanti si lembar observasinya juga disesuaikan dengan LKPD praktek ini ya Pak. Siap Pak. Jadi supaya nyambung, misalnya apakah peserta didik itu melakukan atau tidak kan gitu, atau seperti tadi yang Pak Haji sampaikan, apakah mau dalam bentuk rentang atau misalnya dalam bentuk yes or no saja boleh kan gitu. Siap Pak. Terus yang berikutnya tadi Pak di LKPD yang isian gitu ya. Iya Pak. Yang isian artinya melakukan pemasangan ini titik-titik kan gitu. Iya. Kalau boleh saya mengusulkan itu dibuat tabel saja Pak, tidak dalam rincian narasi begitu. Siap. Dibuat tabel, jadi seperti ini juga nanti si LKPD-nya itu. Jadi di tabel itu misalnya pertama melakukan apa, peserta didik nanti melakukan, kemudian di kolom berikutnya itu misalnya untuk yang ada data hasil pengukurannya dituliskan di situ. Siap. Gitu ya, si anak menuliskan data hasil pengukuran. Kemudian standarnya suruh dituliskan juga, standarnya kan si anak ngambil dari manual SOP tuh Pak, karena praktek kan tidak boleh keluar dari manual SOP tuh. Iya Pak. Data praktek, data standar manual SOP-nya berapa, di kolom terakhir si anak menyimpulkan atau memberikan keterangan hasilnya seperti apa, kan gitu. Iya Pak. Kemudian misalnya di reservoir dryernya dilihat kondisinya kan Recording gitu. stopped. Kalau misalnya masih bagus kan gitu, berarti si reservoir dryernya masih bisa dilanjutkan, di situ kasih keterangan bagus. Kalau misalnya ini kalau sudah jelek diganti gitu. Rupanya sudah tidak direkam ya Pak? Iya, kenapa diputus ya? Sebentar. Belum selesai loh. Iya. Bentar Pak Sri. Iya Pak. Target saya itu 9 lebih 10. Oh udah lewat tapi ya. Ini saya. Udahlah, nggak apa-apa berarti udah. Ini saya juga merekam Pak. Saya penting udah masuk Pak, udah kepotret. Recording in progress. Dan direkam lagi Pak. Oh direkam lagi Pak. Oke, baik. Siap. Jadi gitu ya Pak Nur. Siap Pak. Dibuat kolom saja, jangan narasi Pak. Kalau Siap. lembar kerja untuk praktik saya kira lebih pas narasi, kecuali untuk lembar kerja untuk aspek pengetahuan ya, mungkin itu ada narasi tidak apa-apa, tapi kalau praktik lebih baik dibuat kolom saja. Siap gitu. Bapak. Kemudian yang terakhir Pak, mohon ditunjukkan untuk aspek-aspek integrasi TPEC ya Pak. Di RPP-nya Pak atau? Iya di RPP Pak. Di mana saja tuh Pak? Mohon izin menutup. Boleh Pak. Pak. Iya. Sudah terlihat Pak? Ampun. Oke. Baik. Untuk integrasi di TPEC-nya ini kita menggunakan link YouTube. Kemudian kita juga menggunakan PowerPoint Bapak. Kemudian juga kita menggunakan Google Form untuk link absensi, dan juga aplikasi internet yang lain seperti ini Pak. Ada Google, Yahoo, YouTube, atau browser yang lain Pak. Untuk Google Form ini ada Google-nya Pak di mana Pak?
pedagogikalnya di poin ini Pak, di mana? guru memberikan tayangan mengenai penggambaran pada slide presentasi PowerPoint secara umum Guru dari memberikan tayangan. Iya. Itu betul Pak, bagian dari pedagogik. Terus konten knowledge-nya pengetahuannya ini Pak, pemvakuman pengisian pemeriksaan proses data. pemvakuman pengisian. Oke. Siap. Terus ke bawah lagi Pak, Siapa Pak? ada lagi? Pertanyaan. Smartphone, oke. Iya. Sudah saya kira ya, jurnal dari Google, Yahoo. Iya. Baik. Sudah terintegrasi ya Pak? Siapa Pak? Baik. Terakhir sekali Pak, sepanjang yang Bapak tahu, Iya Pak. bagaimana Bapak bisa menentukan PBL ya Pak, Iya Pak. untuk kegiatan pembelajaran pada pembelajaran tentang sistem AC ini atau merawat sistem AC ini. Kan ada model-model pembelajaran yang lain, atau kalau berkenan Bapak kemukakan juga model-model pembelajaran yang lain. Kenapa Bapak memilih PBL? Iya, baik. Ketika saya memilih PBL, memang harapannya nanti dari siswa tersebut bisa satu menemukan permasalahan ketika nanti di ini untuk pembelajaran pemvakuman pengisian dan pemeriksaan, sehingga nanti juga bisa melakukan dari permasalahan tersebut nanti bisa dari siswanya tersebut untuk bisa menangani Bapak. Itu harapannya nanti ketika saya menggunakan PBL ini, tidak ke discovery learning ataupun di project based learning Pak, seperti itu. Oke, baik. Sementara cukup itu ya Pak Wahid? Iya Pak, Ya. cukup ya. Terima kasih Sudah Bapak. 9.20, jadi udah lebih 10 menit Pak. Baik. Pak Cahyo, Iya, jadi Pak. editnya kalau mau diedit silahkan. Oke, saya kira itu dulu ya. Siap. Terima kasih banyak ya. Saya juga terima kasih Bapak. Cukup ya Pak Sri ya, cukup ya. Cekap Pak. Ya, Nah, Pak. cukup. Terima kasih Pak Cahyo. Siap. Mohon ke depan nanti bisa menyesuaikan dengan yang diminta oleh Siap Bapak. standar PPG ya. Siap Bapak. Jadi Nanti saya berbasis rubah. masalah yang tadi kita Siap. sampaikan nanti, soalnya kan yang nguji juga ya nanti ada orang luar juga kan, tapi mudah-mudahan kan kita nggak bisa bareng nanti sekarang sebenarnya. Iya, Pak. Aturannya harusnya nggak bisa bareng ini. Iya Pak. Iya. Nanti saya rubah Pak. Itu ya, jadi tolong gitu. Nah, Saya soalnya revisi. saya lihat Pak Cahyo termasuk yang ini yang bagus lah gitu, cuma kurang itu. Iya Pak. gitu. Terima kasih Bapak. Buat perbaikan di sekolah. Siap. Nanti saya Seperti rubah itu, Pak. kan? Kalau yang soalnya kalau yang ditampilkan itu mungkin contoh juga ya sama yang lain itu nampaknya RPP lama itu. Iya Ya. Pak. Iya Pak. Siap. Nanti saya rubah Bapak. Oke, itu aja cukup. Terima kasih banyak ya. Ya, Mohon juga. maaf ya. Terima ini, kasih Bapak atas ilmunya Bapak. Yuk, Mohon silakan lab izin les ya. siapkan buat yang lain nanti Ya ya. Bapak, saya Mulai PPL kan ya. Iya Bapak. Oke, selamat siang. Selamat Assalamualaikum siang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Silakan, Sri, Pak Pak Cahyo, Wahid. kalau- Assalamualaikum. Monggo Pak Cahyo. Silahkan kalau mau lab.